Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Nabila Aprilia Putri dalam Lintas Siang. Kita mulai berita hari ini dengan sebuah isu yang kembali hangat diperbincangkan, yaitu fenomena perundungan atau bullying yang kian marak terjadi di lingkungan pendidikan kita. Kasus bullying, baik secara verbal, fisik, maupun siber, terus menghantui para pelajar di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menunjukkan bahwa kasus perundungan didominasi oleh anak usia remaja, dengan sekolah sebagai lokasi sering terjadi. Psikolog anak dan remaja menyatakan bahwa tindakan bullying bukanlah kenakalan biasa, melainkan sebuah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korbannya. Korban bullying bisa mengalami kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Ini adalah isu serius yang harus ditangani bersama, ujarnya. Lalu, apa yang menjadi pemicu bullying itu terjadi? Langsung saja, sudah ada Igel Raffines yang melaporkan salah satu sekolah di Padang. Silakan Igel. Baik, terima kasih Nabila. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Igel Raffines. Langsung dari SMA Negeri 2 Padang untuk membahas isu yang kembali meresahkan, yakni fenomena perundungan atau bullying yang kian marak terjadi di lingkungan pendidikan kita. Berbagai kasus kekerasan baik fisik maupun verbal kembali mencuat. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam bagi para korban. Ironisnya, tindakan perundungan ini seringkali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, yaitu sekolah. Kami berada di salah satu sekolah di Kota Padang untuk melihat langsung bagaimana upaya pencegahan bullying ini dilakukan. Walaupun demikian, di balik seruan anti-bullying, masih banyak siswa yang merasa takut dan tertekan. Nah, saat ini saya sudah bersama Bu Feby, salah satu guru BK di SMA Negeri 2 Padang. Selamat siang Bu Feby. Saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu Feby mengenai fenomena yang marak terjadi saat ini, Bu, yaitu tentang pembulian. Menurut Ibu, apa definisi perundungan dan apa saja faktor dari perundungan ini? Definisi perundungan, kalau dari para ahli itu banyak ya. Kalau misalnya dari hasil penelitian dari perundungan itu terjadi karena sesuatu tindakan yang dilakukan baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, karena pasti ada satu faktor yang mempengaruhi. Menurut Ibu, siapa yang paling berisiko menjadi korban perundungan? Misalnya anak dengan kondisi fisik atau tertentu atau mereka yang berbeda? Yang menjadi faktor yang paling berisiko menjadi korban. Yang menjadi berisiko itu tentunya yang sebagai si korban, karena menjadi si korban itu tentu bisa menjadi pelaku. Menurut Ibu, di mana tempat aman yang bisa diakses korban untuk meminta bantuan secara anonim? Meminta bantuan, tentunya karena kita di sini ada ruang BK, kemudian ada namanya ruang wakil atau ruang guru, ataupun nanti di situ informasinya, kemudian nanti para yang si korban juga tentu bisa menyampaikan bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya. Kapan seharusnya edukasi mengenai empati yang toleransi mulai diajarkan kepada anak-anak? Oke, kalau kapan tentunya sedari dini mungkin, dimulai dari keluarga masing-masing individu. Nah, jadi nanti dari keluarga itu bagaimana bondingnya, bagaimana perilaku seorang anak, tentunya bagaimana sikap yang diterima seorang anak dari orang tuanya, apakah dia merasakan cinta kasih sayang atau tidak. Kalau tidak terpenuhkan itu tentu mungkin itulah terjadi, dia mencari di luar dari lingkungan keluarganya. Mengapa perlakuan perundungan? Apakah mereka kekurangan empati atau faktor lain seperti tekanan dari teman sebaya atau masalah di rumah? Bisa jadi, karena kalau perundungan itu banyak faktor penentunya kenapa hal itu terjadi. Bisa terjadi dari keluarganya, dari orang terdekat, karena tidak mendapatkan penerimaan dari lingkungannya, atau mungkin di luar dari keluarga itu sendiri, dia masih bingung harus bersikap seperti apa. Bagaimana cara membangun lingkungan sekolah yang memiliki budaya saling menghargai dan anti perundungan? Ya, itu kembali lagi dari keluarganya tentunya. Kalau di keluarganya itu mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sepenuhnya, tentu di dalam masyarakatnya dia dapat mengaplikasikannya secara
kasih Bu Baby. Pesan dari perbincangan kita siang ini jelas, bullying bukan sebuah lelucon. Di balik setiap ejekan dan pukulan ada jiwa yang terluka. Mari kita semua berperan aktif, mulai dari lingkungan terdekat atau menciptakan ruangan yang lebih aman bagi setiap anak. Karena setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut. Demikian Lintas Siang, saya Igor Rafinas kembali ke studio. Baik, terima kasih Igel. Jadi pemirsa, fenomena perundungan bukanlah sekedar masalah individu, melainkan cerminan dari tantangan sosial yang kita hadapi bersama. Penting bagi kita untuk tidak hanya mengencang, tetapi juga bertindak. Mulai dari lingkungan terdekat kita, mari tanamkan nilai-nilai empati, saling menghargai dan keberanian untuk bersuara. Karena setiap anak berhak tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Demikian Lintas Siang hari ini, saya Nabila Aprilia Putri pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.